Hai semuanya, kembali lagi di channel aku Dabi Tati Farida. Jadi di sini di video kali ini aku mau lanjutin video yang kemarin aku post. Linknya ada di sini atau di sini. Itu gimana caranya ngatur waktu buat kalian yang mau kuliah sambil bisnis. Sebenarnya bukan mau kuliah sambil bisnis doang sih, tapi buat kalian yang mau belajar ngatur waktu gitu guys. Ini versi aku, yang aku implementasiin gitu, yang aku praktekin sama yang aku alamin gitu guys. Nah jadi buat ngatur waktu ini itu nggak sembarangan guys. Jadi ada kayak rumusnya gitu ya. Kalau kalian udah pusing sama rumus matematika atau fisika, tenang aja guys, karena ngatur waktu pun itu ada rumusnya guys. Jadi rumusnya itu ada di matriks waktu, namanya matriks waktu. Aku nyebutnya matriks waktu, tapi nama aslinya tuh apa gitu. Nah, di matriks waktu ini tuh ada 4 bagian guys. Ada urgent dan important, terus ada not urgent tapi important, ada urgent tapi not important, ada juga not urgent dan not important. Lebih jelasnya kalian bisa lihat tayangan ini. Nah, jadi ini tuh dibagi 2, ada sisi urgent dan juga ada sisi important. Urgent ini artinya tuh mendesak, dan important ini artinya tuh penting gitu guys. Jadi dibikin 4 kayak gini dan dibikin 4 kotak. Yang pertama itu ada urgent dan important. Nah, bagian ini itu adalah bagian yang paling penting banget guys. Urgent dan important itu artinya adalah bagian yang harus banget kalian kerjain saat itu juga. Misalnya apa? Misalkan nih ada telepon misalkan dari orang tua, misalkan ada yang sakit dan kalian harus ke sana. Nah, itu adalah urgent dan important. Itu penting dan juga mendesak gitu guys. Dan itu harus kalian lakuin terlebih dahulu gitu guys. Lanjut ke pilihan kedua, itu ada important dan juga not urgent. Nah, ini contohnya tuh kayak misalkan mau ngerjain tugas. Nah, ngerjain tugas itu kan penting, tapi nggak urgent nih, karena misalkan deadline-nya tuh masih lama. Nah, itu bisa dimasukin ke kolom yang kedua, not urgent but important gitu. Ini penting tapi juga tapi waktunya tuh nggak terlalu urgent gitu. Nah, ini masuk ke bagian yang kedua. Ini aku jelasin dulu ya guys, nanti untuk saran-sarannya aku jelasin di belakangan. Terus yang ketiga itu adalah urgent but not important. Itu adalah kayak mendesak tapi nggak penting gitu. Contohnya kayak apa? Contohnya misalkan kalian harus hadir di suatu rapat, tapi mungkin kalian di rapat itu kalian bukan jadi pemimpin atau kalian bukan jadi orang yang penting di situ gitu. Itu kan kayak mendesak, tapi mungkin kalian nggak terlalu dibutuhin di situ. Nah, bagian ini tuh bisa kalian skip atau bisa kalian delegasiin guys. Delegasiin itu apa? Delegasiin tuh kayak kalian ngasih kerjaan kalian itu ke orang lain yang bisa mewakilkan kalian gitu. Itu namanya delegasi itu. Jadi yang kolom ketiga ini yang bisa kalian lakuin adalah mendelegasikan. Terus yang keempat itu adalah not urgent sama not important. Nah, ini adalah hal-hal yang gak penting dan juga gak urgent guys, gak mendesak. Nah, hal ini sebaiknya itu dihilangkan, di-delete, dihapus. Kayak misalkan kalian rebahan seharian, atau misalkan nonton handphone, main handphone sambil rebahan seharian, itu menurut aku itu lebih baik di-delete aja guys. Kayak gitu. Nah, terus gimana dong cara ngaturnya? Nah, kalau kalian udah tahu 4 matriks tadi, 4 kolom-kolom tadi, kalian bisa nih langsung masukin kegiatan apa aja yang kalian mau lakuin ke 4 matriks yang tadi gitu. Misalkan nih, dalam satu hari kalian mau misalkan ada rapat, terus ada mau ngerjain tugas juga, ada mau main, terus ada mau apa segala macem, itu kalian bagi dulu, kalian masukin ke 4 yang tadi. Mana sih yang kira-kira penting, mana yang kira-kira urgent gitu guys.
Nah, setelah kalian nanti masukin, kalian langsung pilah nih mana yang harus dihapus, mana yang harus didelegasiin, mana yang harus kalian kerjain lebih dulu, terus mana yang harus kalian kerjain nanti gitu guys. Itu caranya gimana kalian ngatur waktu. Jadi kalian masukin nih kegiatan-kegiatan kalian ke 4 kolom tadi, terus kalian pilah-pilah mana yang harus dihapus, yang didelegasiin, dan mana yang harus dilakuin gitu guys. Nah, saran dari aku adalah kalian fokus ke satu matriks ini yang paling penting, yaitu matriks important but not urgent. Nah, di matriks ini itu kalian diajarin buat ngeplan atau merencanakan gitu. Jadi sebisa mungkin semua hal yang ingin kalian lakuin itu ada di kolom matriks ini, yaitu dimana hal itu penting tapi tidak mendesak gitu. Caranya gimana? Caranya dengan kalian membuat perencanaan, kalian membuat planning buat mengerjakan sesuatu gitu. Jadi kalian mengerjakannya tuh nggak terlalu terburu-buru, terus nggak terlalu mendesak juga gitu. Jadi lebih baik kalian memplanning atau merencanakan sesuatu daripada kalian harus mengerjakannya secara terburu-buru gitu guys. Nah, itu mungkin saran. Nah, terus perhatian selanjutnya juga ada di kolom yang ketiga, yaitu kolom urgent but not important. Nah, urgent but not important ini kalian bisa delegasiin ke orang-orang yang mungkin kalian bisa percaya. Misalkan nih, kayak contohnya aku, kan aku sebagai seorang pengusaha itu kalau ada orderan tuh harus nge-packing kan. Nah, itu packing tuh adalah hal yang urgent, tapi itu nggak penting gitu. Bukan maksudnya nggak penting atau gimana, tapi itu bukan tugas aku sebagai owner gitu guys. Nah, jadi packing ini aku delegasiin, aku nyuruh orang lain buat nge-packing gitu. Jadi aku nggak harus ikutan nge-packing, dan waktu packing itu aku bisa gunain buat misalkan belajar bisnis, buat ngembangin bisnis aku, buat ngepromosiin bisnis aku, dan lain-lain kayak gitu guys. Nah, kalian juga bisa nerapin ke kegiatan-kegiatan kalian yang lain juga gitu. Nah, mungkin gitu aja singkat dari aku tips gimana cara ngatur waktu. Ini sebenarnya lanjutan sih dari video yang kemarin, karena dari video yang kemarin tuh aku janji mau buat video buat ngejelasin ngatur waktu guys. So, makasih buat yang udah nonton sampai akhir. Semoga keinginan kalian terwujud, dan semoga kalian menjadi orang yang sukses di kemudian hari.